Cek, cek, satu, dua. Cek, 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 satu, dua. Cek, cek, cek. Kemuliaan Islam dicari, bekerja di kamari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri.
Baik, selanjutnya saya mulai ke acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, narasumber Puncak Milad ke-93 dari Pimpinan Pusat Nahdlatul Jawa Timur, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah Jawa Timur beserta jajarannya, yang terhormat Pimpinan Ortom Muhammadiyah se-Jawa Timur, alumni Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah dari masa ke masa, dan yang terhormat Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah se-Indonesia. Dan tak lupa yang saya banggakan, kader Nasihatul Aisyah dari berbagai tingkat pimpinan dari daerah, cabang, maupun ranting. Izinkan saya sebagai Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Gema Wahyu Ilahi, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Nasihatul Aisyah. Selanjutnya sambutan-sambutan, lalu ada tayangan ucapan milad dari pimpinan daerah Nasihatul Aisyah se-Jawa Timur, menuju acara inti, yakni talk show dengan tema Khidmat Perempuan Nasiah Mewujudkan Keluarga Tangguh Masa Depan. Selanjutnya penutupan dan diakhiri dengan launching Lazismu KLL PWNA Jawa Timur beserta pengumuman pemenang lomba foto Bangga Bernasiah, pemenang door prize gerakan serentak ketahanan pangan, pengumuman penghargaan dakwah virtual, dan yang terakhir pengumuman giveaway kegiatan Milad Nasihatul Aisyah yang ke-93 ini. Menuju acara yang selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ayunda Fitria. Kepada Ayunda Fitria, waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca Al-Quran dan bagi kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin.
menuju acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, Mars Nahdlatul Aisyah, yang akan dipandu dengan lagu atau video dan instrumen dari layar Zoom Ayunda-Ayunda sekalian.
Baik, itu acara yang selanjutnya komitmen kader Tifah SP kepada Sepuluh komitmen kader Nasyidul Aisyah. 1. Senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. 2. Membaca Al-Quran dan maknanya. 3. Beradab Islami dalam kehidupan. 4. Beramal saleh mulai dari diri sendiri. 5. Sedekah waktu untuk nasyia minimal 1 minggu 1 kali. 6. Membaca 1 hari 1 tema. 7. Mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. 8. Berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10. Mampu membagi waktu antara keluarga dan nasyia. Menuju acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama Ketua Umum kepada Ayu Kriah, waktu dan tempat. Zamannya sudah. Ayunda ini sudah. Ayunda ini suaranya belum terdengar. Kepada Ayunda ini, suara Ayunda belum terdengar, Ayunda. Oh ya, mungkin Ayunda bisa memakai earphone atau headset agar suara terdengar begitu, Ayunda.
Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Silahkan Ayunda, sudah terdengar. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Sa'ad Ibrahim MA. Yang saya hormati pula Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Hari ini dihadiri oleh Ketua Departemen Dakwah PPNA, Ibu Elisa Kurnia Dewi, MPSI. Yang saya hormati pula Ibu Ajeng dari BPKBN Provinsi Jawa Timur. Berikut juga yang saya hormati Ketua PW Nasyiatul Aisyah Jawa Bali yang hari ini hadir. Ayundaku pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Jawa Timur yang berbahagia, dan juga yunda-yunda pimpinan dan kader Nasyiatul Aisyah se-Jawa Timur, baik dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting dari Buana, dan anggota Nasyiatul Aisyah se-Jawa Timur. Dan tak lupa saudara-saudara dari Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga yunda-yunda Nasyiatul Aisyah dari masa ke masa PWNA Jawa Timur yang hari ini hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semangat juang pimpinan dan kader Nasyiatul Aisyah Jawa Timur yang telah mengemban amanah suci dalam dakwah Nasyiatul Aisyah dalam setiap level pimpinan, berikut juga pimpinan nasiah dari masa ke masa. Hari ini tanggal 15 Agustus, walaupun tidak pas tanggal 28 Hijriah, akan tetapi semoga peringatan puncak milad Nasyiatul Aisyah ini kita laksanakan dengan penuh khidmat. 28 Hijriah, penempatan 93 tahun Hijriah, dan 16 Mei 90 tahun Masehi Nasyiatul Aisyah. Semoga gerak langkahnya dalam berkhidmat dalam dakwah perempuan di Nasyiatul Aisyah dicatat sebagai amal kebaikan serta dalam rangka mengemban amanah gerakan Putri Muhammadiyah, sehingga kader-kader Nasyiatul Aisyah bisa berderma dan diperhitungkan ke depannya baik dalam Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, dan keterwakilan Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah di ranah publik. Nasyiatul Aisyah sebagai tunas Aisyah yang bergerak dalam perempuan muda usia 18 sampai 14 tahun dalam ranah perempuan dan anak. Semoga bisa melanjutkan gerak dakwah Aisyah di masa depan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang membawa sinarnya, berharap besar Nasyiatul Aisyah sebagai organisasi dakwah dapat melanjutkan misi kenabian dalam aksi profetiknya, juga dalam rangka menjemput syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Peran perempuan dalam Islam sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni terhapusnya kejahilian atau kebodohan dengan mewujudkan kedudukan dan martabat perempuan yang sejajar dengan laki-laki di ranah publik melalui pendidikan dan sistem yang ada. Khidmat perempuan dalam dakwah kemanusiaan sebagaimana tema hari ini
yang diturunkan dari tema pimpinan Pusat Nasyaatul Aisyah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, hari ini kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat dengan posisi di rumah masing-masing, ada sebagian di kantor dan teman-teman PWNA di studio. Dan hari ini saya dari rumah karena ada kebaikan yang harus saya lakukan di rumah bagi kita semuanya. Teman-teman yang berbahagia, dalam rangka tasyakuran puncak milad Nasyaatul Aisyah ke-93 ini, kita menempati usia yang mendekati 1 abad. Terlihat tua, akan tetapi menambah semangat bagi kita di Nasyaatul Aisyah bahwa usia semakin banyak. Ini pertanda bahwa loyalitas di dalam Nasyaatul Aisyah baik dalam pimpinan maupun gerakan akan semakin kuat. Untuk itu di dalam usia yang ke-93 ini semoga Allah memberikan kemudahan, kekuatan, jalan terang dan lindungannya bagi kita semuanya di lembaga maupun dalam personal teman-teman kader Nasyaatul Aisyah. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya lihat banyak peserta, ada sekitar 231 partisipan dari ujung Banyuwangi, Pacitan, dari Trenggalek, dari Madura, dari Bojonegoro, Ponorogo, dan daerah-daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sebagai bukti bahwa hari ini kita hadir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dalam usia yang ke-93, supaya kita akan lebih menyemangatkan Nasyaatul Aisyah dalam gerakan dakwahnya. Teman-teman yang berbahagia, dalam 90 tahun 93 Hijriah ini, Nasyaatul Aisyah sebagai organisasi putri Islam yang berbakti pada keluarga, bangsa, agama menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana visinya. Dengan khidmatnya mengingatkan kembali misi kita di Nasyaatul Aisyah ada 3, yakni yang pertama adalah Nasyiah sebagai dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam membina putri Islam yang berarti pada agama, bangsa, dan negara wujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, melakukan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran NA sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Pada milad kali ini, Nasyiah Jatim telah menoreh tinta dakwahnya dalam 1 tahun ini. Yang pertama dalam bidang pendidikan dengan mengadakan pendampingan dan penguatan tenaga pendidik PAUD maupun TPA di Jawa Timur. Berikut juga dalam menguatkan peran LPOA dan legalitas hukum di ranah publik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, Nasyiah telah membuka 4 kelompok pengusaha pemula di Jawa Timur sebagai derma dalam bidang ekonomi yang bekerja sama dengan pimpinan Pusat Nasyaatul Aisyah dan Kementerian Tenaga Kerja untuk masyarakat terdampak COVID-19. Berikut juga menguatkan eksistensi BMT di Jawa Timur. Dalam bidang sosial, Nasyaatul Aisyah bergerak dalam advokasi pada korban kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan kepada warga tahanan perempuan Malang, juga gerakan menulis dalam rangka penguatan perempuan stay at home dalam musim pandemik, dan juga memberikan makanan bergizi dan vitamin kepada warga isoman di beberapa tempat bersama Lazis Muhammadiyah Jawa Timur. Dalam bidang kesehatan, Nasyaatul Aisyah bersama Lazismu berserta MPKU Jawa Timur mengadakan penyuluhan dan pemberian makanan bergizi
untuk anak-anak stunting sekitar 500 anak yang tersebar di Kediri, Ngawi, Lamongan, dan Surabaya. Berikut dengan pendistribusian tablet tambah darah untuk remaja, ibu hamil, dan ibu muda dalam rangka kesehatan anak mencegah stunting. Berikut juga Nasyiatul Aisyah dalam Semarak Milad ke-93, penguatan ketahanan pangan keluarga dengan gerakan cantelan di beberapa daerah yang mengikuti berikut personal PWNA Jatim di lokusnya masing-masing. Harapan dengan tetap di lokus daerah, lokus lingkungan masing-masing akan tetapi tetap berdema untuk diri, nasyiah, dan lingkungan sekitar. Dalam gerakan dakwah, Nasyiatul Aisyah telah menguatkan dakwah virtual tentang penguatan keluarga samara dan penguatan metode baca Al-Quran. Dalam bidang Kominfo, memperkuat keberadaan media sebagai pusat pemberi informasi dan pemberitaan. Matahari sebagai lambang Muhammadiyah, padi sebagai lambang Nasyiatul Aisyah. Usia yang ke-93 Hijriah, diharuskan nasyiah memiliki kualitas padi yang lebih baik dan lebih banyak sehingga memenuhi kebutuhan zaman yang ada. Sehingga nasyiah bisa menyinari alam semesta ini sebagaimana Muhammadiyah dengan matahari menyinari bumi. Untuk itu, nasyiah perlu memperbaiki banyak dirinya untuk memberdayakan diri organisasi, jaringan, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita perlu meningkatkan sumber daya anggota dan pimpinan pada setiap level untuk meningkatkan pendidikan baik formal maupun non-formal yang ada di Nasyiatul Aisyah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan pimpinan dengan membuka akses dalam diaspora, kader, dan pimpinan baik di organisasi, di luar organisasi baik internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah sehingga kader dan pimpinan nasyiah dapat bisa berderma untuk kepentingan bangsa, umat, dan negara. Ketiga, memperkuat dan mengembangkan badan usaha Nasyiatul Aisyah dalam tata kelola dan prestasi supaya Buana semakin diminati bagi masyarakat umum dan sebagai bukti khidmat perempuan pada ranah pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan anggota. Yang keempat, Nasyiatul Aisyah perlu meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan stunting pada anak melalui edukasi dan pendampingan bagi para remaja, calon ibu, anak, tentang pentingnya pemenuhan gizi, penguatan psikologi, dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan generasi yang beriman, sehat, dan cerdas untuk anak Indonesia di Jawa Timur ke depan. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan aksi nyata untuk mencegah dan meningkatkan angka untuk mencegah penularan dan juga penurunan kematian pada penderita COVID-19, terutama pada ranah perempuan dan anak. Mengingat bahwa anak dan perempuan ini, terutama perempuan hamil, ini memiliki kerentanan sendiri terhadap COVID-19, sehingga tetap menguatkan diri dan lingkungan untuk menerapkan protokol kesehatan, peduli imun dengan konsumsi makanan dan suplemen. Selain itu pula perlu meningkatkan keteguhan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kita pada Yang Maha Kuasa dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kuatkan bahwa COVID-19 ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia perlu mendekatkan dirinya dan juga berusaha sungguh-sungguh supaya kita dapat survive di tengah pandemi COVID-19. Berharap kita bisa segera keluar dari musibah ini, dari bumi pertiwi, dalam keadaan sebaik-baik umat yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Yang keenam, menguatkan internal pimpinan dan kelembagaan di masing level guna mempertahankan gerak dakwah nasyiah di musim pandemik, sehingga dapat mengakses jaringan internal maupun eksternal yang sesama visi di Nasyiatul Aisyah.
Saya ucapkan selamat milad Nasyiatul Aisyah yang ke-93 Hijriah atau 90 Masehi. Nasiah berdaya, nasiah penguat bangsa, nasiah terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja digemari. Nasiah hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Mohon maaf bila ada salah hilafnya. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, dan lindungan bagi kita seluruh kader, pimpinan, dan jaringan di Nasyiatul Aisyah. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayunda Aini Syukriyah atas sambutannya. Sebelum menuju ke sambutan selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati, narasumber kita pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga kepada para peserta yang baru bergabung. Saya ingatkan sekali lagi, nanti di akhir acara akan ada giveaway atau door prize bagi peserta yang mengunggah keseruan milad Nasyiatul Aisyah yang ke-93 di Instagram Story. Batas waktu upload sampai jam 11 siang. Ya, nanti 3 peserta terbaik akan mendapatkan door prize dari sponsor kami. Baik, untuk sambutan selanjutnya dari Ayunda Diah Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Untuk sementara waktu, Ayunda Diah tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Tapi beliau sudah menitipkan video untuk kita saksikan bersama-sama. Baik, selanjutnya selamat menyaksikan sambutan dari Ayunda Diah Puspitarini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Yunda Kader Nasyiatul Aisyah di seluruh Jawa Timur dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur dan tentunya kita selalu memuji Allah karena Allah lah telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mensyukuri pada milad ke-90 Masehi dan 93 Hijriah Nasyiatul Aisyah. Salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yunda sekalian, tema milad pada tahun ini adalah khidmat perempuan dalam dakwah kemanusiaan. Ada 2 pesan dan 2 tem dalam milad ini. Yang pertama adalah dakwah kemanusiaan dan yang kedua adalah khidmat perempuan. Yang pertama tentang khidmat perempuan. Semenjak Nasyiatul Aisyah berdiri tahun 1931 hingga hari ini, pesan dan juga gerak para kader Nasyiatul Aisyah ini selalu membawa kebaikan untuk para perempuan, baik di lingkungan sekitarnya, apalagi di organisasi Nasyiatul Aisyah. Saat itu ketika Nasyiatul Aisyah berdiri, memang kerja-kerja kader Nasyiatul Aisyah masih terbatas pada lingkup ruang, waktu, dan lokasi. Namun hari ini menjelang 1 abad, kerja-kerja para kader Nasyiatul Aisyah ini sungguh sangat luar biasa, di mana mereka sudah melakukan banyak hal, lintas batas, lintas waktu, dan tentunya lintas negara. Apapun yang dilakukan oleh kader Nasyiatul Aisyah ini adalah upaya untuk mengangkat derajat perempuan dan juga memberikan solusi permasalahan perempuan dan anak yang hari ini, akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat miris sekali, terutama di masa pandemi. Ada banyak persoalan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin tinggi, kemudian perkawinan anak. Dan kita tahu juga persoalan stunting yang menjadi salah satu core gerbong program ataupun kegiatan yang selalu dibawa Nahdlatul Aisyah sejak tahun 2017 ini pun juga ternyata tidak juga kunjung usai. Maka khidmat perempuan dalam hal ini selain menjawab persoalan dan memberikan solusi atas hal-hal yang tadi saya sampaikan, tetapi kader Nahdlatul Aisyah juga harus mampu mengadvokasi, mampu memberikan pencegahan yang lebih baik, dan tentunya mau berkolaborasi dengan berbagai pihak agar persoalan-persoalan kita ini, persoalan perempuan dan anak ini bisa segera kita selesaikan secara bersama-sama. Era pandemi, era disruption ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita harus berjejaring dan kita juga harus bergandengan tangan dengan berbagai pihak agar kerja kita juga semakin mudah karena kita lakukan secara bersama-sama. Khidmat perempuan yang dimaksud yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai kader Nahdlatul Aisyah menjadikan diri kita adalah profil kader yang mampu melakukan usaha dan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari keluarga kita dengan program Keluarga Muda Tangguh Nahdlatul Aisyah, kemudian kepada lingkungan yang lebih luas, kepada masyarakat di sekitar kita, hingga kepada pemerintah dan juga masyarakat internasional. Salah satu hal yang dipersiapkan oleh Nahdlatul Aisyah dalam khidmat perempuan ini adalah tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga skala internasional. Dan ini dibuktikan dengan semakin banyak keterlibatan teman-teman dan kader-kader Nahdlatul Aisyah pada event internasional dan membawa pesan dan juga visi Nahdlatul Aisyah untuk melanjutkan program dan juga pesan kemanusiaan perdamaian kepada masyarakat dunia. Ini seperti salah satu bait dalam Mars Nahdlatul Aisyah, yakni umat seluruh dunia. Yang kedua, makna dari milad dan tom yang kedua adalah dakwah kemanusiaan. Dakwah adalah ajakan, dakwah adalah upaya persuasif, dan dakwah adalah menyampaikan pesan. Pesan yang baik, pesan yang sangat mulia, dan pesan agar menjadi ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah ini, apapun kita lakukan, balighu anni walau ayah, sampaikan walau hanya satu ayat. Dan ingat, dakwah tidak hanya sekedar rangkaian kata-kata dalam Quran ataupun sunnah, tetapi dakwah juga berarti sangat luas. Ajakan bisa berbentuk kegiatan, ajakan juga bisa berbentuk kampanye, ajakan juga bisa berbentuk memprofilingkan Nahdlatul Aisyah, sehingga semakin banyak orang yang mengenal bahwa dakwah Nahdlatul Aisyah adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Dakwah Nahdlatul Aisyah juga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga semua program, semua bidang, semua departemen ini kita artikan sebagai kerja dakwah. Dan kemanusiaan di sini merujuk kepada nilai-nilai humanity dan universal. Humanity yang dimaksud adalah bagaimana memposisikan para objek dakwah kita, para orang-orang yang harus kita tolong, para orang-orang yang harus kita ajak, adalah mereka orang-orang yang harus kita manusiakan. Kita harus mendekati dengan cara yang baik, dan kita harus bisa menjawab, memberikan dakwah dengan program yang humanity atau yang mengarah pada nilai kemanusiaan. Selain itu, kita tahu bahwa hampir seluruh bidang Nahdlatul Aisyah ini adalah bidang yang diartikan secara humanity atau kemanusiaan, seperti bidang perkaderan, dakwah keislaman, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan juga
kecakapan ilmu ya, ketinggian dan kecakapan ilmu. Nah, ini semua memberikan pesan bahwa nilai-nilai dakwah kemanusiaan mencakup seluruh bidang, tidak dibatasi pada persoalan agama, tidak dibatasi pula pada persoalan individu dan sosial, tetapi universal, semua. Universal, komprehensif, dan ini dilakukan secara bersama-sama. Maka pada masa pandemi ini, kita tahu bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh kader Nahdlatul Aisyah. Karena ini juga bagian dari dakwah dan ini juga bagian dari kerja kemanusiaan. Tidak hanya itu, sudah panjang sekali sejarah ini mencatat bahwa yang dilakukan oleh Nahdlatul Aisyah adalah dalam upaya untuk memanusiakan manusia. Yunda Nasiah sekalian, mari pada kesempatan ini kita pun juga harus berempati. Kemudian kita juga mendoakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih harus berjuang untuk sembuh dari COVID. Kemudian yang mungkin sudah meninggalkan kita semua, mari kita doakan agar husnul khatimah dan insya Allah mati syahid. Serta kita semua yang sehat pun juga harus mensyukuri serta tetap menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh kader Nahdlatul Aisyah di Jawa Timur yang sudah mendedikasikan dan melakukan kerja-kerja untuk menuntaskan dan agar kita semua keluar dari pandemi. Terima kasih dan saya titip Nahdlatul Aisyah. Insya Allah Nahdlatul Aisyah Jawa Timur semakin maju dan jaya. Amin. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Dia Puspitarini. Menuju sambutan selanjutnya, yakni dari Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang akan memberikan sambutan serta prakata mengenai tema Puncak Milad pada pagi hari ini, Khidmat Perempuan Nasiah Mewujudkan Keluarga Tangguh Masa Depan. Kepada Ayahanda Saad Ibrahim, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil mu'minin wa imaman lil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ketua Umum Pimpinan Nahdlatul Aisyah, Ketua Umum Pimpinan Nahdlatul Aisyah Provinsi Jawa Timur, dan juga dari pimpinan-pimpinan Nahdlatul Aisyah dari Papua, dari Bali, dari Riau, dan beberapa kawasan di luar Jawa Timur. Pertama-tama, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya mengucapkan mabruk, selamat, wanajah, dan sukses untuk Milad Nahdlatul Aisyah yang ke-90, yang ke-93 kali ini. Tentu saja bahwa Nahdlatul Aisyah adalah salah satu dari elemen strategis bagi Aisyah, bagi Muhammadiyah, bahkan juga elemen strategis bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan secara global. Juga atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya mengapresiasi tema Milad kali ini
yaitu khidmat perempuan nasiah, mewujudkan keluarga tangguh masa depan. Maknanya bahwa Nasihatul Aisyah telah berusaha memproyeksikan apa yang dilakukan hari ini untuk terwujudnya kemaslahatan, kebaikan, keutamaan, kemuliaan masa depan bagi umat, bagi bangsa, bahkan bagi kemanusiaan. Keluarga yang tangguh masa depan. Oleh karena itu, melalui sambutan ini, saya ingin menegaskan bahwa alam pikiran Muhammadiyah harus menjadi bagian dari landasan untuk memproyeksikan seluruh upaya-upaya kita, termasuk juga elemen-elemen strategisnya, termasuk juga Nasihatul Aisyah. Alam pikiran Muhammadiyah itu meliputi 5 hal. Yang pertama terkait dengan Islam. Jelas bahwa Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang arahnya adalah li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'il Islam, li'i'la'i dinillah, li'i'la'i millatillah ini. Maka Islam sekali lagi menjadi bagian mindset dari alam pikiran kita secara keseluruhan. Kita meyakini seyakin-yakinnya, mempelajari sepenuh-penuhnya, mengamalkan seoptimal mungkin, menyebarkan, mengajarkan, mempertahankan, bahkan juga membiayai dan juga memperjuangkan. Maka alam pikiran yang teratas ini harus menjadi komando penuntun untuk seluruh gerak kita, termasuk juga gerak dari elemen penting Muhammadiyah ini, yaitu Nasihatul Aisyah. Yang kedua, tentu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid pastilah kemudian berpegang pada perkembangan sains dan teknologi. Maka ini juga harus menjadi bagian pikiran kita seluruhnya, termasuk juga Nasihatul Aisyah. Upaya-upaya untuk mengembangkan sains dan teknologi adalah upaya-upaya yang terus-menerus, karena sungguhnya sains itu merupakan elan vital dari peradaban Islam, suatu peradaban yang di samping berbasis pada teologi, tapi juga berbasis pada sains dan teknologi. Dan karena itu gerak dari Nasihatul Aisyah pun juga harus mencerminkan ini semuanya. Segala yang dilakukan harus bersifat, di satu sisi harus religius, di satu sisi harus teologis, di satu sisi harus islamis, tapi sisi yang lain juga memperhatikan perkembangan, capaian-capaian dari sains, sehingga yang dilakukan bersifat religius scientific. Dan alhamdulillah gerak Muhammadiyah secara global, kita baru saja mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, mengucapkan mabruk dan najah kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah berhasil, yang telah diberikan pertolongan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia, yaitu UMAM. Maka ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari gerak Muhammadiyah yang dituntun oleh alam pikiran yang kita sebutkan tadi. Tentu saja Muhammadiyah sebagai gerakan, sebagai al-harokah, sebagai organisasi, al-harokah al-islamiyah,
Bismi Muhammadiyah ini harus terus bergerak dan terus bergerak. Maka Nasyiatul Aisyah juga harus mencerminkan satu elemen penting di Muhammadiyah, ya, bersamaan dengan elemen-elemen penting yang lainnya, selalu disiplin dalam konteks ya, berorganisasi. Segala yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah harus menjadi bagian gerak kita, bagian bereksistensi kita, dan kita dalam konteks yang seperti ini, kedisiplinan itu menjadi bagian yang penting. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, ya, segala kebijakan PP, terutama terkait dengan pandemi, harus menjadi bagian penting dari seluruh gerak kita. Yang keempat, tentu keindonesiaan. Ya. Dan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahkan sebelum Indonesia ini lahir sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, Muhammadiyah telah berkhidmat untuk Indonesia. Tentu di usianya yang ke-93 atau 90 ini, Nasyiatul Aisyah, maknanya juga telah hadir sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini hadir. Maka gerak dari Nasyiatul Aisyah pun juga dimaksudkan untuk kepentingan bangsa itu. Bahkan bangsa ini sebelum lahir menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia pun, Nasyiatul Aisyah juga telah bergerak ke arah itu. Yang berikutnya, ya, konteks keindonesiaan ini harus menjadi bagian penting kita. Masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk membangun Indonesia ini, dan Muhammadiyah bersama-sama seluruh elemen-elemen penting di dalamnya, termasuk Nasyiatul Aisyah, terus bergerak, terus mengupayakan supaya bangsa ini mencapai martabat kemuliaannya setinggi-tingginya. Dan bagian yang kelima ialah kita mesti membangun pikiran-pikiran global. Kalau Muhammadiyah punya cabang-cabang istimewa Muhammadiyah di berbagai negara, maka di usianya yang ke-90 atau 93 Nasyiatul Aisyah, maka orientasi ini juga menjadi orientasi yang penting. Orientasi yang strategis. Bahkan kemudian orientasi ini justru akan menyelamatkan dalam konteks global. Karena kita jiwai dengan prinsip-prinsip keagamaan, keislaman, saintifik. Bahkan kemudian kerapian berorganisasi yang telah ditunjukkan oleh Muhammadiyah, termasuk juga bagian dari pride kita, kebanggaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kalau kita bisa berkiprah dalam konteks secara global, kalau kemudian ada Nasyiatul Aisyah di banyak negara di dunia ini, maka orang akan menyimpulkan bahwa itu berasal dari Muhammadiyah, berasal dari Nasyiatul Aisyah, berasal dari Aisyah, dan juga di atas itu semuanya berasal dari Indonesia. Maka pride pada Indonesia ini harus kita tampilkan dalam dunia internasional seperti itu. Maka hemat saya gerak Nasyiatul Aisyah haruslah ke arah itu juga. Nah, keluarga masa depan yang tangguh adalah keluarga yang berbasis pada 5 itu tadi. Dan sekarang tentu saja ya, kita semuanya hidup dalam masa yang perubahan itu terjadi sangat drastis. Dan kalau sekarang ini dalam miladnya yang ke-90 atau 93 ini Nasyiatul Aisyah telah berpikir ke depan, maka maknanya telah menyiapkan itu semuanya. Dan kita bisa melihat dalam konteks-konteks kehidupan kita dengan menggunakan teknologi, menggunakan sains dan teknologi itu, lalu menjadi serba mudah dan serba mudah. Maka maknanya urusan keluarga, yang itu akan menjadi tanggung jawab penting dari Nasyiatul Aisyah, dari orang-orang yang ada di belakang ya, para kaum laki-laki, maka akan lebih dimudahkan lagi urusan itu. Yang dengan begitu, lalu waktu untuk berorganisasi semakin bisa luas, semakin bisa kemudian lebih banyak. Tentu tidak boleh kemudian melupakan bahwa juga ada kepentingan untuk menjaga generasi-generasi berikutnya. Dan kalau temanya sekarang ini adalah tema yang bersifat proyektif, tentu termasuk juga menyiapkan ya generasi-generasi berikutnya akan lebih baik.
saya ingin garis bawahi tentang ya posisi Nasihatul Aisyah. Nasiah itu artinya ya perempuan yang kemudian tumbuh dan menumbuhkan. Aisyah artinya faham yang dimiliki oleh elemen dari Muhammadiyah yang namanya Aisyah, meniru ya ibunda kita yaitu Aisyah. Yang Aisyah ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang peduli dengan prinsip-prinsip keagamaan dengan sangat kuat. Hafalannya mengenai hadis begitu banyaknya, termasuk juga kiprahnya dalam banyak hal, termasuk juga dalam kaitannya dengan perjuangan dan lain sebagainya masa depan Islam. Maka prinsip-prinsip seperti itu harus menjadi gerak dari Nasihatul Aisyah ini, yang suatu hari nanti nasihatnya akan ditanggalkan, lalu akan menjadi Aisyah. Maka sekali lagi ini adalah bagian penting untuk terus dan terus bergerak dalam konteks ini. Maka atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekali lagi mengucapkan mabruk wa najah ya, untuk miladnya Nasihatul Aisyah yang ke-90 atau 93 dalam hitungan Hijriah. Ya. Demikian pula seluruh yang ikut dalam konteks ya memproyeksikan untuk keluarga tangguh masa depan seperti itu dari para narasumber dan sebagainya. Saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini karena adanya agenda-agenda berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf, ingin sekali sebenarnya mengikuti sampai tuntas. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ayahanda Saad Ibrahim. Semoga pergerakan Nasihatul Aisyah Jawa Timur semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Ya, mohon izin live ya. Ya, Pak. Selanjutnya, menuju acara selanjutnya yakni kita akan menyaksikan bersama tayangan ucapan milad dari pimpinan daerah Nasihatul Aisyah se-Jawa Timur. Nasiah yang bersimbol padi terdidik di PDNA Bojonegoro mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah ke-93. Khidmat perempuan Nasiah mewujudkan keluarga tangguh masa depan. Selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-93. Semangat perempuan muda berkemajuan. Semoga makin banyak memberi manfaat untuk umat dalam dakwah Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah Kota Blitar mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah ke-93. Selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-93. Khidmat perempuan dalam dakwah kemanusiaan. Pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kota Probolinggo mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-92. Selamat milad Nasiah, teruslah menginspirasi dan menjadi wadah berkarya untuk perempuan dan anak. PDNA Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah, tetap menginspirasi, mendidik dan mendampingi kaum perempuan menjadi perempuan yang tangguh dan berkemajuan. DNA Bangkalan mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang ke-90. Semoga Nasiah sebagai gerakan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Tuban mengucapkan
selamat dan sukses Milad Nasiatul Aisyah yang ke-90. Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Malang mengucapkan selamat Milad Nasyatul Aisyah, terus menginspirasi perempuan muda. Selamat Milad Nasyatul Aisyah yang ke-93, dan Milad kali ini semoga Nasyatul Aisyah selalu menjadi gerakan perempuan muda yang menebar manfaat dan berkhidmat untuk dakwah kemanusiaan. Selamat Milad Nasyatul Aisyah ke-93 tahun. Semoga jaya selalu. Dan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Cirebon. Kami pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Surabaya. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Bondowoso. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Madiun. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Pamekasan. Pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat Milad Nasyatul Aisyah yang ke-90 Masehi dan 93 Hijriah. Selamat Milad Nasyatul Aisyah yang ke-93. Selamat Milad Nasyatul Aisyah yang ke-90 Masehi dan 93 Hijriah. Jayalah Nasyatul Aisyah, teruslah menyinari perempuan Indonesia. Mari kita mewujudkan keluarga tangguh di masa depan. Majukan bangsa mulai dari keluarga kecil kita. Jaya terus Nasiah Aisyah. Semoga semakin jaya, bersinergi, membangun negeri. Tetaplah bergerak menjadi pencerah pergerakan perempuan Indonesia. Senantiasa istiqomah, berkhidmat dalam dakwah kemanusiaan. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin kuat mengasah empati untuk kepentingan perempuan dan anak di masa depan. Selamat Milad Nasyatul Aisyah yang ke-93. Saya bangga bernasiah. Menguning sudah padi di sawah, menunggu masa panen yang menggembirakan. Selamat Milad Nasyatul Aisyah. Teruslah berkhidmah dalam dakwah kemanusiaan. Luar biasa. Alhamdulillah dari tayangan ucapan milad dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah se-Jawa Timur akan membangkitkan semangat kita bernasiah. Walaupun setahun ini kita belum bisa bertatap muka karena pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bernasiah seperti biasanya. Baik. Menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti. Talk show Puncak Milad Nasyatul Aisyah ke-93 dengan tema Khidmat Perempuan Nasiah Mewujudkan Keluarga Tangguh Masa Depan. Telah hadir bersama kita kedua narasumber dari pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, Ayunda Elisa Kurnia Dewi, dan narasumber dari BKKBN Jawa Timur, Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati SSTMM. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara talk show ini kepada moderator acara, yakni Mbak Ayu Sekar Eshum. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, sambil menunggu kegiatan talk show dimulai, saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta resepsi Milad Nasyatul Aisyah ke-93 bahwa nanti di akhir kegiatan akan ada door prize atau giveaway kepada 3 peserta yang mengunggah keseruan Milad di Instagram story masing-masing. Ya. Nanti jangan lupa mention Instagram official PWNA Jawa Timur, Nasiah Jatim, @nasiahjatim. Nanti dari panitia akan memilih 3 peserta yang menarik, yang terbaik nanti untuk diberikan door prize atau giveaway dari Najah, BMT Dinar, Mzoa, MB Seafood, dan Ervin Edu Channel. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yunda Nasyiatul Aisyah Jawa Timur dan yang dirahmati Allah. Pada sesi ini kita akan masuki sesi talk show sebagai puncak acara resepsi milad Nasyiatul Aisyah dengan tema khidmat peran Nasyiatul Aisyah mewujudkan keluarga tangguh masa depan. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dua narasumber kita. Ada Ibu Luki dari BKKBN. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Baik, terima kasih sudah membersamai kami. Yang berikutnya ada Yunda Elisa dari Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Selamat pagi, Yunda Elisa. Halo, Yunda, bisa mendengar saya? Masih please ya. Iya, selamat pagi. Suaranya masih mute. Halo? Ya, halo, selamat pagi. Oh ya, oke. Terima kasih Yunda Elisa atas kehadirannya di Zoom Milad pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bacakan sedikit kurikulum vitae atau riwayat dari kedua narasumber kita, yaitu dari Yunda Elisa Kurnia Dewi. Beliau lahir di Oku Timur 6 Oktober, yang sekarang bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1996 sampai 2001, kemudian juga menempuh pendidikan di Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta juga di tahun 1997 hingga 2001. Kemudian menempuh program profesi psikolog Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada tahun 2002-2004, juga Magister Sains Psikologi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010 dan 2012, dan saat ini menempuh program Doktor Pengkajian Psikologi Islam di UIN Jakarta tahun 2020. Pekerjaan dosen di Fakultas Psikologi UIN Bandung dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini beliau menjabat di pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah sebagai Ketua Departemen Dakwah. Kemudian dari Ibu Luki, nama lengkap beliau Waluyo Ajeng Lukitawati SST MM, lahir di Sidoarjo 23 September 1963, jabatan Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya. Alhamdulillah, luar biasa sekali kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya baik Ibu Luki dan Mbak Elisa, kita bincang santai ya mungkin enaknya, karena ini talk show, kita ingin membicarakan karena temanya mewujudkan keluarga tangguh masa depan. Insya Allah ini berkaitan erat ya, programnya Nasyiah juga yang ada di BKKBN begitu nggih. Jadinya ada beberapa pertanyaan ini, mungkin pasti saya yakin ada benang merah dari baik BKKBN dan juga dari Nasyiah. Nah, pertanyaan mungkin nanti Bu Luki dulu yang menjawab, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Elisa ya. Awal mulanya keluarga kokoh itu yang bagaimana sih, Bunda? Kalau saya boleh panggil Bu Luki Bunda boleh ya? Kalau keluarga kokoh itu bagi Bunda dan bagi BKKBN itu yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga kita diberikan sehat ya, sehat semua ya, yang mengikuti acara webinar ini. Yang pertama yang kami hormati yaitu pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Kiai Dr. Haji Asad ya. Terima kasih tadi sudah memberikan sambutannya. Juga yang kami hormati Ketua
PWNA Jatim ya, Mbak Aini. Terima kasih sudah mengundang BKKBN dan juga pimpinan Muhammadiyah Pusat serta dari provinsi-provinsi lain yang sudah bergabung. Alhamdulillah pagi hari ini semoga Allah meridhoi kita diberikan kelancaran dan keberkahan bermanfaat. Jadi informasi yang diberikan ini moga-moga ada bermanfaatnya bagi kita semua dan bagi keluarga kita serta bagi masyarakat. Yang dimaksud ke keluarga kokoh itu ya, keluarga yang mana keluarga itu mempunyai ketahanan keluarga, yang mana di dalam programnya BKKBN yaitu program Bangga Kencana, yang mana yaitu adalah ketahanan keluarga. Kita ada 8, ada beberapa fungsi keluarga, ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi daripada keagamaan. Nah ini fungsi keagamaan ini adalah yang mendasar pertama, sehingga kita meskipun akan mempunyai anak tadi ya, harus kita persiapkan, yang mana berkeluarga itu tidak semata-mata kita menikah dan mempunyai keturunan, tapi harus kita persiapkan sebelum menikah. Kita harus persiapkan ya, sehat. Dan biasanya kalau wanita itu mengalami menstruasi, mengeluarkan darah ya, lah itulah supaya jangan anemi. Mungkin untuk 3 bulan yang akan menikah, wanita ini coba periksa jangan anemi, supaya nanti kalau sudah menikah mengandung itu tidak terjadi anemi. Dan ini yang dikhawatirkan sekali sekarang ini adalah stunting ya, anak stunting, karena itu ada hubungannya. Salah satunya adalah dalam kehamilannya itu anemi, kekurangan gizi. Kalau stunting nanti berarti anaknya kurang sehat ya, yang dilahirkan itu kurang cerdas. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya ya, fungsi sosial budaya, yang mana orang tua ini menjadi contoh dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak. Mungkin di dalam keluarga, kalau di dalam kandungan pun sudah harus seperti itu. Kita berdoa, lah itu kan akan didengar kepada anak kita. Ya, semoga nanti anak kita yang dalam kandungan ini jadi anak yang soleh, anak yang solehah, ya, anak yang bisa bermanfaat, seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih. Mohon maaf ini saya kalau keluarga itu sangat menyentuh ya, karena ini adalah dasar daripada remaja-remaja. Saya sangat khawatir kalau keluarga ini mempunyai anak stunting di Indonesia ini sekitar 30%. Nah itu yang mengkhawatirkan. Bagaimana nanti kalau 20 tahun ke depan kita diisi dengan generasi yang tidak cerdas, tidak sehat. Bagaimana untuk mengisi negara ini menjadi pimpinan yang baik. Kalau 30% itu adalah stunting. Nah ini sangat khawatir ya. Semoga bisa ditularkan di semuanya, bahwasanya jangan sampai kita mempunyai keturunan itu yang lemah ya. Seperti itu, dijaga dari dalam kandungan itu yang sehat. Tentunya kita tidak hanya sehat, juga secara rohani kita juga berdoa seperti itu. 3 adalah fungsi cinta kasih,
yang mana orang tua itu wajib mengasihi ya dengan cinta dan kasih sayang. Ini adalah akan menumbuhkan bahwasanya anak itu mendapat perlindungan dari orang tua, seperti itu. Yang keempat adalah fungsi perlindungan untuk orang tua ini menumbuhkan rasa aman, tidak hanya cinta kasih, tapi bagaimana anak ini supaya aman dalam perlindungan orang tuanya dan nyaman kehangatan, seperti itu. Tidak hanya melahirkan, yang sekarang kan banyak ibu-ibu muda sibuk ya. Ya, saya bangga sekali tadi perempuan-perempuan berpendidikan tinggi. Jadi perempuan itu jangan hanya mengandalkan suaminya, misal mohon maaf ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, misalnya seperti itu, jangan. Perempuan adalah juga harus maju. Nah, tadi di dalam Nasihatul ini saya juga ucapkan selamat milad 93 tahun ya, semoga Nasihatul tambah baik, jaya, ya bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu khususnya muda-muda ya seperti ini. Marilah muda berprestasi untuk sebagai mengisi negara ini dengan baik dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Kembali contoh seperti itu ya. Yang kelima, fungsi reproduksi. Nah ini bersepakat mengatur jumlah kelahiran. Jangan misalnya kita harusnya dalam rumah tangga itu juga ada kesepakatan suami istri. Jangan seperti ini, melahirkan masa nifas selesai terus hamil lagi. Lah padahal di dalam Al-Quran disebutkan kita harus menyusui anak selama 24 bulan, itu sudah ada ya tentunya dalam Al-Quran. Nah ini apa maksudnya? Zaman dulu sudah ada, supaya anak-anak ini dapat pengasuhan, dapat gizi yang baik dari orang tuanya. Sehingga dari hamil 1000 hari kehidupan ya, mulai hamil 9 bulan sampai anak 2 tahun, itu harus mantap ya, harus bergizi makannya dan juga rohaninya orang tuanya, supaya menjadikan anak nanti tumbuh sehat ya, tumbuh sehat. Lanjut, fungsi sosialisasi dan pendidikan, ini orang tua ya juga mendorong pendidikan, yang mana ibu adalah sebagai guru ya, madrasah di dalam keluarga seperti itu, harus mempunyai pendekatan kepada anak ya, dari belajar berdoa, belajar membaca, mengerti warna merah, kuning, itu yang pertama kali adalah orang tuanya, tentunya itu yang paling baik seperti itu. Dan sampai menempuh pendidikan itu juga dalam pengasuhan daripada orang tuanya. Ketujuh, fungsi ekonomi. Tentunya orang tua itu harus tanggung jawab, tidak hanya melahirkan, tapi juga memberikan asupan untuk anak itu supaya sehat. Itu bagaimana, itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi sebetulnya orang tua itu tugasnya berat, ya, tidak sekedar menikah, ya, tidak sekedar menikah terus punya anak, tidak, tapi pertanggungan jawab anaknya itu sampai nanti di akhirat. Seperti itu ya, tanggung jawab orang tua, bagaimana mendidik anakmu, bagaimana membahagiakan anakmu, bagaimana membesarkan anakmu, apa yang kau beri asupan untuk anakmu, seperti itu. Yang 8 adalah fungsi pembinaan lingkungan, di mana orang tua juga memberikan sosialisasi kepada anak kita, supaya anak kita juga mengenal lingkungan. Bersekolah itu ya juga mengenal lingkungan. Misalnya kalau masih kecil di TPA, ya, TPK, ya, itu juga belajar untuk mengenal lingkungan, keharmonisan. Lanjut. Baik Bu Luki, saya stop sebentar nggih. Saya kira beralih ke Yunda Elisa dulu. Kalau tadi dari
BKKBN dan Bu Luki memaparkan ada 8 fungsi keluarga yang Masya Allah yang harusnya kita semua tahu itu idealnya begitu. Kalau dari Yunda Elisa, bagaimana pandangan Nasihatul Aisyah terhadap keluarga kokoh itu? Silakan. Iya, saya sapa dulu boleh, Mbak? Monggo ya. Mbak Sekar. Ya, Assalamualaikum Yunda-Yunda semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan Ibu dari BKKBN, kemudian Yunda-Yunda Nasiah Jawa Timur. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih pandangan nasiah tentang keluarga tangguh ini, seperti itu ya Yunda ya? Iya betul. Iya. Nah, karena salah satu pilar nasiah ini Bu, lagunya berbahagia gitu ya. Jadi kita itu harus selalu bahagia. Maka supaya lebih bahagia pagi ini saya akan memberikan pantun dulu. Saya menyapa teman-teman dengan pantun dulu. Boleh? Boleh, luar biasa Yunda. Terima kasih. Hari Ahad ini kita senam pagi. Supaya lebih sehat, jangan lupa berjemur. Hari Ahad ini indah sekali melihat senyum sehat dari Yunda-Yunda Nasiah Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Yunda-Yunda Nasiah semuanya. Terima kasih Yunda. Iya, karena tadi bicaranya kan kita harus bahagia dulu gitu ya. Ini kan membahas tentang keluarga gitu ya. Betul. Membahas keluarga tangguh itu sepertinya serius sekali gitu. Menuju tangguh itu yang seperti apa sih? Maka supaya kita tangguh, kita harus mulai bahagiakan dulu diri kita dulu, seperti itu. Nah, keluarga tangguh menurut Nasihatul Aisyah itu sebenarnya Yunda sudah dibahas dalam hasil muktamar gitu ya, hasil muktamar 13. Kemudian dikuatkan juga kemarin di Palembang, hasil tanwir dari kita di Palembang kemarin. Mungkin Yunda-Yunda ada yang mengikuti acara kemarin di Palembang? Saya ikut Yunda. Udah ikut ya. Nah, itu salah satunya adalah kita membangun eksistensi gerakan perempuan muda Islam berkemajuan gitu ya, melalui advokasi dan peningkatan kompetensi agar kita memiliki